Hari Senin sampai hari Kamis kondisi aku makin gak enak, mencium bau walaupun gak jelas banget gitu, rasanya tuh agak berkurang dan baunya juga agak berkurang. Dan ternyata setelah aku tes hasilnya aku terkena COVID. Restoran itu harus tutup ya. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Halo, apa kabar semuanya? Ini vlognya agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya karena sudah dari hari Senin kemarin aku nggak enak badan. Awalnya waktu bangun tidur aku tuh merasa kayak tenggorokan aku sakit, tapi aku pikir waktu itu mungkin karena waktu hari Minggu aku di luar dan angin kencang waktu itu. Tinggal jauh di negeri Belanda bukan halangan untuk bisa menikmati nikmatnya hidangan khas Indonesia. Aku ada kerjaan. Nah, jadi aku pikir itu akibat dari angin, tapi aku tetap kerja. Hari Senin itu kondisi tetap aja nggak enak badan gitu. Aku minum paracetamol 2 biji dan berharap setelah minum paracetamol kondisinya agak mendingan. Tapi ternyata hari Senin itu aku seharian kayak nggak enak badan gitu, kayak meriang. Pas pulang ke rumah jam 7:30, aku coba ngedit untuk hari Rebo, tapi aku baru pegang laptop sekitar 5 menit, ternyata aku meriang gitu. Jam 8:30 aku langsung ke tempat tidur, dan itu nggak pernah kejadian sebelumnya. 8:30 malam aku tidur. Biasanya aku tidur tuh selalu antara jam 12 dan jam 1 karena aku harus ngedit vlog. Terus jam 6 pagi hari Selasa aku bangun, kondisi aku makin parah gitu. Nah, terus aku jam 6 pagi aku langsung telepon bos gitu, tapi masih tidur. Dan aku kirim WhatsApp kasih tahu kabar aku. Jam 9 pagi ditelepon sama bos aku, katanya kamu harus istirahat di rumah. Dan yang aku rasain itu kayak seluruh otot aku sakit gitu ya, apalagi kaki gitu, di betis, bagian betis itu sakit. Dan sampai sekarang aku masih ngerasakan nggak enak kalau jalan gitu, pokoknya kayak sakit gitu di sendi-sendi akunya, terutama bagian otot kaki gitu. Dan aku langsung aku langsung pergi ke toko obat untuk beli tes apakah aku kena COVID atau enggak. Dan ternyata setelah aku tes hasilnya negatif gitu. Tapi semakin sore kondisi aku semakin nggak enak. Nah, terus ceritanya sekitar jam 4 sore aku coba berendam pakai air panas. Mungkin mudah-mudahan bisa agak pulih, tapi ternyata aku semakin meriang. Dan sampai sekarang ini hari Kamis, kondisi aku makin gak baik ya. Aku sedang menghubungi GGD namanya itu, dari pemerintah untuk mengetahui apakah aku terkena COVID atau enggak. Dan hari ini aku ada janji jam 1:30 ke sana. Tapi yang jelas aku rasain sekarang dari hari Senin sampai hari Kamis kondisi aku makin gak enak. Tadi barusan aku coba mandi karena kepala udah gatel gitu ya, karena biasa keramas sehari 2 kali. Aku berharap setelah mandi gitu kondisi aku agak sedikit enak, tapi ternyata tetap aja sama, masih flu. Dan kalau aku naik tangga itu napas kayak langsung pendek gitu, kayak sesak gitu napas. Tapi aku tetap aja berpikir positif, mudah-mudahan ini tidak ada hubungannya dengan COVID. Dan kebijakan dari bos aku, dia tiap hari telepon sehari sampai 2 kali gitu. Reza, kamu tinggal di rumah dulu, COVID atau enggak COVID kamu tinggal di rumah dulu sampai kondisi kamu benar-benar baik. Terus tadi malam juga dia telepon, aku ngomong yang mudah-mudahan dari sini aku masuk. Jangan paksain masuk kerja kalau memang kondisi kamu belum benar-benar stabil gitu. Jadi kalau seandainya aku terkena COVID,
berarti restoran itu harus tutup ya. Dan tutupnya itu selama 10 hari. Jadi risikonya berat banget gitu. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua keluarga Reza in Holland di mana saya berada yang sudah banyak memberikan doa untuk aku, baik dari DM, dari Facebook, semuanya memberikan doa, memberikan saran, obat yang baik gimana. Tapi di sini kalau di Belanda beda sistem dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia kalau kita nggak enak badan kita bisa langsung ke dokter. Nah tapi kalau di Belanda sistem agak susah. Kita selalu diberikan paracetamol untuk penurun panas atau penurun demam. Jadi nggak segampang kayak di Indonesia. Kalau kita nggak enak badan kita langsung ke dokter. Di sini kayaknya memang harus benar-benar sakit yang berat dulu baru bisa kita ketemu dokter. Nggak tahu kenapa. Paling kalau kita telepon dokter dia akan menyarankan kamu minum paracetamol, istirahat di rumah gitu, banyak minum air putih. Aku udah tahu sistem gitu. Untuk sekarang perasaan aku tuh apa ya, perut nggak enak gitu, kayak apa? Kram di perut gitu. Tapi aku masih bisa mencium bau walaupun nggak jelas banget gitu, dan rasa makanan gitu walaupun jadi kayak kebal rasa makanan gitu. Aku coba makan yang pedas kemarin, tapi di mulut nggak kerasa pedas-pedas banget gitu, ada kerasa pedas sedikit gitu, jadi agak berkurang. Rasanya tuh agak berkurang dan baunya juga agak berkurang. Biasanya kalau lagi ngidupin mesin kopi gitu, aku di kamar mandi itu bau kopinya itu sampai ke atas gitu. Tapi sekarang agak kurang, masih ada baunya kalau aku ke bawah, kalau udah deket banget gitu. Nah jarak ke GGD atau ke tempat pemeriksaan itu sekitar 15 menit. Nah nanti Queen terpaksa tinggal dulu di rumah karena dia nggak bisa ikut. Dan dari websitenya udah dikasih tahu bahwa hasil tidak akan bisa langsung dilihat, tapi aku harus nunggu setelah 36 jam. Lama ya 36 jam itu, jadi 1 hari setengah gitu aku baru bisa dapat hasil. Rasanya kalau kayak gini sakit jauh dari keluarga ya, itu nggak enak banget gitu. Apalagi kemarin aku sempat dapat WhatsApp dari salah satu kakak aku yang ada di Bengkulu gitu ya. Dia khawatir banget dengan kondisi aku gitu. Aku tuh sebenarnya paling nggak mau cerita semua yang terjadi sama aku tuh di sini, karena aku tahu keluarga aku tuh akan sangat khawatir dengan kondisi aku gitu. Tapi kita jaraknya jauh ya. Jadi dapat WhatsApp seperti itu, aku tuh yang jadi beban pikiran gitu. Nyesel juga sih kemarin sempat masukin story gitu di Instagram. Apalagi kondisi kakak aku sakit gitu kan. Terus Shirley juga sekarang lagi sibuk lewat online karena dia udah kerja sekarang, tapi kerjanya lewat online gitu dari pagi sampai dari setengah 8 sampai jam 5 sore. Selalu nanya kabar gimana gitu, dan itu bikin aku tuh yang tambah sedih gitu sebenarnya. Nggak pernah mau nyusahin orang gitu, karena aku tuh bukan tipe orang yang ngadu kalau ada kejadian apa-apa. Dan tadi malam ada Ayu yang datang ke rumah bawa obat-obatan Indonesia. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Salam buat Pak De. Ya, sampaiin. Ya. Makasih banyak ya. Besun, cepat sembuh. Ya. Nanti lanjut lagi. Ya. Karena kemarin Mbak Tri ya dari Kalimantan nanyain gitu. Ada yang bisa dibantu nggak dengan kondisinya sekarang gitu, suplemen, obat-obatan. Dan aku bilang karena udah ditawarin ya, aku tuh nggak mau minta duluan. Kalau ditawarin ya udah aku terima. Aku bilang Mbak Tri, aku cuma minta dibawain balsem gitu. Aku minta dikirimin balsem sama
jamu tolak angin. Terus Mbak Tri langsung, itu Mbak Tri dari Sangbo ya, Sangbo ID. Terima kasih Mbak Tri, perhatiannya gede banget lah. Terus Mbak Trinya langsung hubungin Luna, manajer aku di Indonesia. Tapi dapat berita dari Luna bahwa pengiriman itu cuma bisa nanti bulan Februari, jadi masih lama gitu. Jadi Mbak Tri langsung muter otak, dihubunginnya Ayu gitu. Dan Ayu langsung ambil inisiatif, karena Ayu memang udah punya rencana untuk kirim obat gitu, tapi kan dia nggak mau ketemu, kita nggak boleh ketemu dulu, kontak gitu secara langsung. Jadi Ayu juga masih nunggu kabar dari aku, karena aku jarang banget buka WhatsApp dalam kondisi kayak gini gitu. Sakit kepalanya tuh luar biasa. Terus akhirnya tadi malam ngobrol sama Ayu, dan aku bilang sama Ayu, yuk udah kirimin aja lewat pos gitu. Tapi kata Ayu, kalau kirim lewat pos itu makan waktu 1 hari. Jadi kalau seandainya hari Kamis dikirim, mungkin baru datang tuh hari Sabtu gitu. Takutnya ada apa-apa gitu kan ya. Akhirnya Ayu tadi malam datang ke rumah jam 8:30 atau jam 8 malam gitu. Tapi kita cuma bisa komunikasi lewat di depan pintu gitu. Ayu nggak masuk, kita jaga jarak gitu. Bawa balsem, bawa antangin, bawa minyak-minyakan gitu, dan aku balurin ke badan supaya tadi malam itu bisa tidur. Dan aku minum antanginnya itu, terus aku gosok balsem seluruh badan ke rumah, seluruh badan aku gosokin balsem. Tadi malam udah enak tidur, tapi tadi pagi pas aku bangun aku tetap meriang gitu, tetap menggigil. Jadi belum tahu ini gimana. Dan banyak sekali perhatian dari orang-orang gitu ya, gimana soal makan gitu, dari karena dalam kondisi kayak gini kan nggak mungkin bisa masak, dan aku udah berapa hari ini tuh cuma makan mie instan, karena memang nggak ada stok makanan di rumah, karena aku kan selalu makan di tempat kerja gitu, jadi di rumah tuh memang nggak ada stok makanan. Jadi aku akan update lagi nanti waktu aku mau berangkat ke GGD atau ke tempat tes corona ini. Sekarang aku mau tidur dulu. Dan nanti aku akan update lagi waktu aku mau berangkat ke tempat pemeriksaannya ya. Sekarang jam 11, aku 1:30 baru ke cek. Tapi kondisi aku makanya makin lama makin demam, dingin badan, dan dari pagi aku belum ada masuk apapun belum makan sama sekali. Jadi badan semakin dingin rasanya. Aku sekarang udah sampai di tempat tesnya. Tadi sempat salah jalan juga karena gue konsentrasi antara nahan dingin. Walaupun sekarang udah pakai pemanas dalam mobil, tapi tetap rasanya kedinginan. Ini tangan kedinginan, tapi aku masih ada waktu sekitar 15 menit, jadi aku akan tunggu dulu di mobil sebelum nanti aku ke sana. Ini tempatnya sengaja dibuat untuk semua yang ingin tes corona atau juga ingin mendapatkan vaksin. Kondisi aku nggak begitu baik, jadi tangan ini masih dingin dan mual, belum ada selera makan dari pagi. Jadi dari pagi aku belum makan apa-apa. Syarat untuk bisa tes di GGD ini, jadi kita harus melalui website. Jadi website itu nanti akan nyambung ke kayak personal data kita, itu akan secara online diarahkan ke alamat terdekat rumah. Kepala aku pusing banget ini. Nah, terus kita bisa pilih lokasinya di mana, dan ini lokasi yang paling dekat dari rumah aku. Tapi sekali lagi aku mohon doanya, mudah-mudahan aku nggak kena corona, karena aku tahu waktu istirahatnya akan lama.
Aku tunggu dulu sebentar di sini, nanti aku baru masuk ke dalam. Aku dapat ini dan aku harus nunggu untuk dites. Ini kacamata sampai ngembun. Aku barusan tes dalam, nunggunya sih nggak berapa lama, paling aku di dalam tadi sekitar 5 menit. Rame banget antriannya, ini mobil juga di luar rame banget. Tadi tesnya apa, kita masuk bawa janji gitu kan, semuanya lewat email konfirmasi. Kita harus tunjukin itu, terus tunjukin SMS juga dari CCD ini, dan kita harus menunjukkan SOFI nomor atau pajak nomor. Jadi kita harus bawa itu nomor pajak kita, itu 3 cipher, 3 angka di belakang nomor pajaknya itu wajib disebutin. Dan nunggu tadi di antrian sekitar 2 menit, terus langsung dicek. Dan aku harus nunggu 36 jam hasilnya gitu. Jadi nanti hasilnya bisa dilihat lewat SMS atau juga lewat website kita gitu. Jadi kita di Belanda ini ada namanya DigiD. DigiD itu jadi kayak website pribadi gitu. Jadi bisa data kita di sana semuanya. Bukan website sih, aku nggak tahu namanya apa. Jadi data pribadi kita semuanya ada di sana. Nah, jadi nanti kalau hasil dari tes ini positif atau negatif akan masuk lewat sana, jadi kita tinggal cek aja. Tapi aku harus mesti nunggu 36 jam. 36 jam itu berarti 1,5 hari. Jadi mudah-mudahan besok hasilnya sudah dapat. Sekarang aku mau pulang ke rumah. Perut aku lapar banget, sumpah. Aku lapar banget nih. Aku belum makan apa-apa dari pagi. Secara makan juga nggak ada. Dan aku juga kondisi aku rasanya badan makin dingin. Tadi beberapa temen juga sempat ngomong mudah-mudahan itu cuma flu biasa. Aku berharap ini cuma flu biasa. Aku lihat dulu di rumah aku ada makanan apa, karena 2 hari ini aku cuma makan mie instan doang ya. Sekarang aku jalan ke rumah ya. Aku udah nyampe rumah sekarang. Udah ada yang nungguin. Hey Queen. Hai. Hey. Come in, Miss. Come in. Ya, hai. Queen hari ini ulang tahun, kebetulan tanggal 27. Jadi dia hari ini umurnya 5 tahun. Nah, makan dulu aku oven. Aku oven. Aduh. Tuh, karena sakit kondisi rumah jadi berantakan, selimut di mana-mana. Dan ini kemarin obat yang dikasih sama Ayu ini. Akuin. Aku mau istirahat dulu sebentar. Mudah-mudahan nanti kalau habis makan, habis tidur,
kondisi akan lebih baik lagi ya. Aku mau istirahat dulu, nanti aku lanjutin lagi bikin vlognya. Ini walaupun sakit, pekerjaan rumah harus tetap dikerjain ya. Kemarin aku habis ganti spray supaya tidurnya enak gitu. Jadi makanya ini harus dilepatin dulu semuanya. Terus yang cucian berapa hari kemarin aku juga dicuci. Itulah kalau kita tinggal di negeri orang ya, kita harus prepare dengan kondisi yang seperti ini gitu. Sakit, tapi pekerjaan lain tetap harus dilakukan. Jadi benar-benar harus mandiri semuanya. Untungnya aku tuh orangnya nggak ribet soal gini-ginian gitu. Jadi yang apa yang aku bisa kerjain aku tetap kerjain. Dan juga pakaian ini aku lipat aja dulu semuanya, nanti kalau mau pergi baru aku setrika yang aku perluin. Tapi kalau untuk baju di rumah aku nggak perlu disetrika ya. Dan kebetulan hari ini tanggal 27 Queen ulang tahun gitu, yang kelima hari ini. Dia juga agak bingung juga sih dengan kondisi sekarang ini. Biasanya kan diajak main pulang kerja gitu. Dan biasanya dia di rumah seharian, tapi ini dari Selasa aku di rumah. Mungkin buat dia ritmenya agak berbeda gitu. Tadi barusan aku coba makan, tapi ya nggak aku bikin video karena makannya sedikit nggak selera. Dan apa namanya, aku terus menggigil gitu ya. Tapi aku coba makan gitu karena mau minum obat. Jadi aku minum antibiotik. Dan biasanya tuh setelah minum antibiotik atau aku tuh rada agak enakan gitu untuk beberapa jam. Tapi setelah itu nanti ini lagi, apa namanya, menggigil lagi gitu. Tapi ada sedikit lah masuk. Yang penting kan ada makanan masuk ya. Jangan, nggak boleh kosong-kosong banget perut kalau lagi sakit dan harus minum obat. Jadi ini yang kerasa sakit tuh ya, mulai dari sini, mulai dari punggung tuh sampai ke bawah. Yang otot kaki tuh yang selalu pegel rasanya. Ini juga harus dilipat semuanya. Kalian juga sama nggak kalau sakit tuh bawaannya agak cengeng?
juga tuh kalau sakit tuh bawaannya agak cengeng ya. Aku ingat banget dulu waktu almarhum nyokap masih ada ya. Aku tuh suka nangis gitu, suka minta disuapin kalau lagi sakit gitu. Terus suka apa namanya? Minta suapin makan, terus ngomong terima kasih ma gitu. Terus ngomongin, udah nggak usah ngomong terima kasih gitu. Aku kan mama kamu gitu. Kalau udah nggak ada orang tua kayak gini sedih ya. Oke, aku lanjutin dulu ngejemurnya. Terus habis ini aku memang kayaknya harus benar-benar tidur gitu. Harus benar-benar istirahat ya. Dan mama aku tuh ya, walaupun dia tuh cerewet, tapi aku tahu dia tuh care banget orangnya gitu. Walaupun mulutnya kalau ngomel suka bikin emosi dengarnya, tapi dia sayang gitu. Mau nyuapin makan gitu, walaupun anaknya udah gede. Terima kasih semuanya ya yang sudah nonton vlog hari ini. Vlog ini dibuat sekedar untuk update berita dari aku, dan aku juga walaupun dalam kondisi sakit, aku pengen terus ada vlog seperti biasa seminggu 3 kali. Dan mudah-mudahan besok aku udah dapat kabar bagus dari VGD tentang hasil tes yang udah aku jalanin. Oh nice. Dan mudah-mudahan juga minggu depan aku udah bisa masuk kerja lagi, karena tanggal 25 kemarin pemerintah sudah mengumumkan bahwa restoran sudah mulai boleh buka kembali sampai jam 10 malam. Dan aku tahulah kekhawatiran dari bos aku Peter, karena sekarang udah mulai buka lagi dan stok cuma sedikit dibikin karena kita nggak tahu kapan buka. Jadi aku usahain cepat sembuh, dan terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah mendoakan aku, yang sudah kasih perhatian, sudah kirim WhatsApp, kirim DM. Aku ucapin terima kasih banyak. Sekali lagi aku mohon doanya untuk kesehatan aku, dan kita ketemu lagi di vlog Reza in Holland yang berikutnya dengan suasana yang berbeda, dengan aku yang kembali semangat, dengan aku yang kembali bisa masak dan berbagi ilmu untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Harus lapar Messi, ya? Aku ini harus lapar. Ya, aku harus lapar kok. Ya, aku ini harus lapar. Nih, bilang harus lapar. Ikut harus lapar Messi. Happy for this moment. Welcome to the family.